Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wa amma ma'asil jawarih. Malam Selasa yang lalu menerangkan tentang maksiatnya anggota tubuh atau anggota badan, di mana anggota badan itu meliputi bermacam-macam anggota ataupun tubuh. Ada perut, ada lisan, ada mata, ada kaki, ada tangan, dan seterusnya. Kemarin fama'asil batni mislur riba. Di antaranya maksiatnya hati. Yang pertama adalah fama'asil batni. Adapun maksiatnya perut itu mislur riba. Sebagaimana contoh adalah memakan barang riba. Kemudian wasyarbu kulli muskirin, dan meminum minuman-minuman yang diharamkan atau minuman keras. Kemarin juga sudah dijelaskan. Kemudian wa aklu malil yatimi, dan makan harta anak yatim. Ya, ketiga hal tersebut sudah kita jelaskan. Kemudian selanjutnya wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulat wal masyrubat wa qad la'anallahu wa rasuluh. Wa kullu malan saben-saben barang harrama kang wis ngaramaken sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase ma minal makulati saking pira-pira perkara kang den pangan, wal masyrubati lan pira-pira perkara kang den inum. Wa qad la'anallahu lan teman-teman nglaknati sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Jadi barang siapa yang memakan makanan-makanan yang haram, wal masyrubat lan meminum minuman yang haram, maka Allah akan melaknat. Allah akan melaknat dan Rasulullah juga akan melaknat orang tersebut. Ini termasuk bagian daripada maksiatnya anggota tubuh. Maka sangat hati-hati ketika kita mengkonsumsi makanan dan mengkonsumsi minuman. Jangan asal sembarangan makan. Jangan asal sembarangan minum. Apalagi di Batam. Ini sangat rawan. Ya.
sangat rawan ketika kita jajan atau makan di warung. Ini juga harus hati-hati. Jangan sembarangan warung. Ya. Jangan sembarangan warung. Paling tidak kita agak sedikit tahu kejelasannya. Ya. Ada juga warung itu yang jualan lauk ataupun ikan-ikan, ya, itu yang bercampur. Ada ikan daging, ada ayam, ada apa? Yang Yang bidua itu apa? Saksang. Nah, ini juga harus hati-hati. Ada suatu kejadian yang hampir saja terjadi sama saya. Pada suatu ketika dulu di saat saya masih mutar-mutar atau keliling-keliling jualan kerupuk, ya. Di siang hari saya setor kerupuk di kedai-kedai. Saya merasa lapar sehingga singgah ke salah satu warung makan di tepi jalan. Ya duduk, udah pesan teh. Ya, kalau di sini namanya teh apa? Teh obeng, ya. Udah disuguhin teh obeng. Habis itu ditanya, "Bang, mau makan apa? Lauknya apa?" Saya milih itu, Pak. Ya. Ada ayam, kemudian ada cumi-cumi, kemudian ada ikan asin, ya. Ada dendeng, ya. Ya. Ada dendeng atau bahasa saya daging itu aja kan. Kemudian di sebelahnya itu ada saksang. Karena saya nggak taunya saya, yang saya pilih itu yang saksangnya itu. Ya, agak-agak menarik. Kan hampir sama dengan dendengnya. Dimasak yang sama. Ya kan? Tapi untungnya yang punya warung itu atau punya rumah makan itu baik. "Bang, itu saksang loh, mau?" "Gak apa-apa lah Bu," saya bilang gitu kan. Jawabnya yang punya warung ini kan dia pelayan lah ya, bukan ABK, bukan bukan bosnya, langsung bukan karyawannya. Jadi ditanya dengan detail saya, "Abang Muslim enggak?" "Alhamdulillah Muslim," saya bilang ini. "Itu makanan haram loh Bang." Pelan-pelan ngomongnya si karyawannya tersebut. "Oh gitu. Udah ini aja lah, Mbak." Nah ini akhirnya begitu disuguhin dari yang dendeng tadi, berpikir lagi saya, makan enggak ini jangan-jangan buatnya ini campur ini. Artinya dengan alat yang satu, ya, juga mungkin hanya disiram air saja atau mungkin dibersihkan begitu aja langsung untuk masak itu. Ini kan harus diperinci, harus ditafsir, harus lihat dengan detail. Ini loh Pak, ini yang tidak boleh ngawur. Maka mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi minuman di dalam tubuh kita ini kita diusahakan atau berusaha untuk bagaimana terhindar daripada makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang haram. Itu termasuk bagian daripada maksiatnya anggota tubuh kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daging yang ada di dalam tubuh kita ini yang berkembang. Dari dulunya kurus, sekarang menjadi gemuk. Hasil gemuknya tadi karena banyak mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi minuman, tapi yang dimakan dan diminum itu dari
makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang haram itu sungguh sangat berbahaya. Apa berbahayanya? Yang pertama tadi, Allah akan melaknat orang tersebut. Bukan hanya Allah saja, Rasulullah juga melaknat orang tersebut. Sehingga dalam satu hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau itu pernah bersabda bahwa orang-orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka pertumbuhan daging yang ada di dalam tubuhnya itu akan selalu tumbuh api neraka. Dan haknya daging tersebut itu besok di akhirat adalah bagiannya api neraka. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hati-hati. Makanya kalau kita sekarang sudah berusaha untuk masuk ke dunia thariqah, ya, mengkaji dengan kajian-kajian hakikat, maka kita juga harus berusaha bagaimana kita bisa berhati-hati untuk mengatur pola makan dan pola minum kita. Makanan dan minuman yang kita konsumsi dalam keseharian kita. Karena hampir rata-rata penyebab daripada besarnya azab Allah Subhanahu wa taala terhadap kita itu disebabkan karena pola konsumsi makanan dan minuman yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan ngawur. Yang penting makanan enak, makan. Yang penting minuman rasanya enak, diminum. Jangan ngawur. Kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman-minuman yang tidak baik atau yang diharamkan oleh Allah, maka akan menumbuhkan kulit, daging, tulang-tulang yang ada di dalam diri kita, itu nanti akan menjadi bagian daripada api neraka. Percuma kita badan gemuk, akan tetapi nanti di akhirat hanya jadi umpan daripada api neraka. Belum sampai di akhirat, di dalam kubur sudah jadi santapan oleh belatung-belatung. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Karena itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga harus kita kaji. Harus kita ketahui. Kalau kita tidak mau mengaji hal-hal yang semacam ini, nanti di kemudian hari kita akan ngawur. Kejebak dengan satu makanan atau satu minuman yang haram. Sehingga malah kalau kita tidak mau belajar, tidak mau mengaji hal-hal yang semacam ini, kita kadang saking ngawurnya itu begini. Oh, saya makan barang haram ini kan yang memakankan kan Allah. Allah juga mengizini. Ridhonya tanya bisa kita makan kok. Ini gara-gara kita sudah mengkaji hakikat, tapi tidak tahu syariat. Makanya membabi buta. Ngawur. Ya. Pembicaraannya sangat luar biasa lah. Sok-sokan saking hakikatnya. Cuman hanya bicara saja. Ya. Reaksi yang ada dalam dirinya tidak ada hakikat tersebut. Karena itu kita juga sekali lagi harus berhati-hati. Dan juga berhati-hati bagaimana kita bekerja mengumpulkan rizki yang betul-betul sumbernya daripada sumber yang halal. Ya, sumber yang halal. Jangan sembarangan. Ya. Jangan sembarangan. Bisnis, bekerja, mencari rezeki, atau
berdagang, dan lain sebagainya. Diusahakan bagaimana cara kerja kita, cara kita mengais rezeki, cara kita mencari rezeki, cara kita berdagang, cara kita berjualan. Diusahakan agar supaya betul-betul sesuai dengan koridor yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau orang jualan, jangan sampai membiasakan mengurangi timbangan, ya, mengurangi timbangan, curang dengan cara menimbangnya. Ketika kita beli gula 1 kilo sudah ditimbang, tapi ternyata begitu nyampe rumah kita timbang dengan timbangan kita yang betul-betul bagus, ternyata hasilnya kurang dari 1 kilo. Itu yang jualan itu curang. Banyak faktor-faktor agar bisa curang itu banyak. Entah dibandul-bandulin apa gitu kan. Di bawahnya. Kalau timbangan model sekarang itu di bawahnya itu dikasih entah magnet, ya, entah paku, entah apa. Ya, minimal dapat 1 on lumayan lah. Ya, beli waktu kulaan di grosir itu betul-betul di sana 1 kilo, nyampe rumah ditimbangin lagi, dikurangin 1 on atau setengah on. Kalau 10 kilo kan jadi banyak. Nah, jadi 11 kilo. Ini juga harus kita pelajari agar bagaimana kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu. Kita bisnis juga sama. Bagaimana bisnis yang bisa mengikuti sesuai dengan tuntunan Rasulullah di saat ijab kabul, ya, transaksi itu harus berhati-hati. Jangan sampai menimbulkan kesepakatan-kesepakatan yang dilarang oleh Rasulullah, yang dilarang oleh agama. Kalau kita menyepakati sebuah perjanjian dalam jual beli tidak sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi, maka yang kita dapatkan nanti hasil-hasil yang haram. Tanpa kita sadari, itu hari-hari kita konsumsi, kita makan, masuk ke dalam perut kita. Ya. Setelah perut kita gemuk, kenyang, akhirnya berkembang menjadi daging, badan kita menjadi gemuk. Sementara kita tidak sadar bahwa organ tubuh kita ataupun badan kita gemuk itu sumbernya dari makanan-makanan yang haram, dari minuman-minuman yang haram. Kita juga harus berhati-hati ketika kita berkawan, berteman, ya, yang biasa sering atau yang sering minum minuman keras, minuman-minuman yang dilarang oleh agama. Nanti gara-gara pengen beradaptasi atau ya kalimatnya itu enggak enak lah. Nanti dikirain kita sok suci pula, masa dikasih kok enggak mau. Ini terutama di Batam ini sangat riskan, Pak. Sangat riskan. Mau enggak diminum gimana? Diminum juga gimana? Enggak diminum, enggak enak dengan kawan itu. Dia sudah mengundang dan mengajak kita. Diminum. Kita juga takut dengan larangan-larangan agama. Jadi dilematis di dalam diri kita. Namun lagi-lagi kalau syariat kita juga kuat, keimanan di dalam dada kita juga betul-betul kuat, maka hal-hal tersebut nanti akan disingkirkan, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk memupuk kekuatan keimanan yang ada dalam diri kita, ya kita harus mau ngaji. Tahu bahwa ini tidak benar, ini yang benar, ini tidak baik, ini yang baik. Kan begitu.
Sehingga kalau kita sudah tahu maka dengan sendirinya nanti secara refleks akan jauh dengan hal-hal yang tidak baik. Jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ini juga sangat penting, ya, sangat penting karena zaman akhir ini bagaimana sih Pak? Kelihatannya juga sudah tekun beribadah, tekun wirid, bahkan juga masuk ke dunia pembahasan tentang hakikat atau tentang toreko. Tapi kadang juga ngawur. Makanannya, minumannya, perbuatannya, tingkah lakunya tidak sesuai. Ya. Dan itu tidak disadari bahwa itu tidak benar. Itu sudah banyak di zaman-zaman sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menjaga makanan-makanan dan minuman-minuman yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.